Ya. Kalau di rumah tanggo sianan kudo, sianan kusie. Cuy bu jawab dengan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang jalan Kabiaro. Sia bapak-bapak, ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa fi ayatin ukhra walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Wa qala aidan wa id tatawaffal malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum bima kuntum ta'malun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhimil ladati ya'nil maut. Wa qala aidan yatma'ul mayt fi qabrihi thalasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu wahid amaluhu. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ikhlas Kabupaten Mandailing Natal
nan kita muliakan Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat-perangkat yang membantu beliau untuk mensejahterakan masyarakat desa. Seluruh ketua adat, ketua sarak, adat dan budaya, agama yang diturunkan Allah, maka kita mungkin semua sepakat kalau ada budaya dan adat yang bertentangan dengan Islam, seluruh tokoh-tokoh masyarakat hendaknya sepakat, maka adat dan budaya harus mengikuti Islam. Kalau kita suruh Islam mengikuti budaya, maka itu akan kacau. Karena budaya itu setiap daerah berbeda. Maka tetaplah kita istiqamah bahwa budayalah yang harus mengikuti Islam. Kalau kita selamanya begitu, maka kita selamat hidup, selamat kita berusaha, selamat kita berumah tangga, dan selamat nanti kita kembali kepada Allah. Amin. Sekarang saya hormati secara umum saja lagi. Bapak-bapak semuanya terdiri dari alim ulama dan nenek mama. Yang saya hormati nenek mama, urip tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kamanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh, tunggak tuo di dalam kampung ayam putih tabangnya siang, kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kalau dikaji sifat dan pendiriannya, baure cakam katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekkan, di badai alun kok dak kata oliang, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Kemudian yang kita hormati para alim ulama, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan batal. Beliaulah yang mengajarkan agama kepada kita dari tidak tahu menjadi tahu. Semoga nenek mama dan alim ulama kita doakan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang kita muliakan, ibu-ibu bundo kanduang, mandeh rubiah pagaruyuang, kaunduang-unduang dek kami ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, ko idui tampai banie, mati untuk banazar, bungo satangkai di halaman, ubek jariah palare damam, sidingin tanpa di kapalo, tahu dipaneh kamalatui, arif jorantiang kamancucu, jaleh jodahan kamaimpo, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum satahun perjalanan, sagantang bareh di tanah, kanyang lahurang sanatalnya, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mangkoidui, masaklah nasi kambang bungo lima, oh, tamakan diraso nasi 3 tahun ta indah lapa, kok ta cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Amin. Supaya ibu-ibu sehat walafiat. Begitu pandainya ibu-ibu tu memasak. Satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau. Maka kepada bapak-bapak
jangan tinggalkan ibu-ibu ini, sayangi beliau, cintai beliau, karena beliaulah yang menjadi tulang punggung mendidik anak-anak kita di rumah kita. Kalau kita ibaratkan bapak-bapak kita laki-laki ini, iko ibarat kudo jo bendi. Di Natal ko ada kendaraan kudo bendi, Pak? Tidak. Di Padang masih banyak. Kudo bendi itu nan mailoa, kusi atau kudo. Nan mailo bendi, kusi atau kudo. Kudo. Kusi duduk di belakang. Kalau penumpang 2, dia lojo dek kudo. Penumpang 10, dia lojo. Kalau talambe lari dicambui. Kalau capek na lari babui haye salero. Lah 2 kali kusi makan nasi ramas nan kudo ko dape sagu bacancang. Kutiko ikemailo bendi mato batutui kiri kanan. Kalau main pa lari ke kida, dielo tali les ke suo. Kalau menjarang lari ke suo, dielo tali les ke kida. Ba mangko ba matutui wana mato kudo ko pak kusie supaya jan nampak di kudo ko penumpang magi sewa kawak. Acu itu nama langnya nasib kudo. Nama elo bendi awak nama ngumpuan pitih ko kusie. Akhirnya bertanya membuka pak ibu-ibu jamaah masjid ikhlas. Kalau di rumah tanggo sianan kudo, sianan kusie. Cuy ibu jawab dengan jujur. Siapa? Nan kusie itu ibu kuku kudo sadonya. Karena nelayan inyo pai kelawi. Batanam sawit, basiang, mamupua, itu sadonyo beliau. Kalau menjadi sopir, jo beliau. Ya kan? Jadi pilot kapal tabang, jo beliau. Jadi, nan namanya kusie, walaupun ibu-ibu mengumpuan piti, apa-apa nak mencari nafkah, selalulah hormati suami tercinta. Setelah dia tua nanti seperti saya ini, pelihara dia sampai meninggal. Ada sebagian ibu-ibu ke bu, kalau lah pensiun suaminya nyusi leh, barangkali lah dari rumah ko leh, kuayamang nak ketalu ke dolej, ya kan? Jangan seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu memelihara suami dengan setia, dimasukkan oleh Allah nanti ke dalam surga Jannatun Naim. Amin. Jadi dari judul pengajian, tetap judul yang paling atas yang bertulisan besar itu judulnya Isra Mi'raj. Sudah itu menyambut bulan suci Ramadan. Di bawahnya ditegaskan lagi bahwa apa saja kegiatan yang kita adakan di dalam Islam ini ujungnya mengingat mati. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini diunyi oleh manusia Bapak Ibu semenjak kakek kita dan nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu sekitar 52.000 tahun. Sedangkan umur alam semesta ini sudah diperkirakan 14 miliar tahun. Apa yang hidup sebelum itu? Wallahu alam. Sebab manusia bukan makhluk pertama yang diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini. Bertemu oleh orang, ada fosil tengkorak, yang tengkorak itu saja tingginya 3 meter. Berapa badannya? Iya kan? Kemudian ada fosil ditemukan terkenal dengan nama dinosaurus. Makanannya ikan di laut. Kalau dia berenang di laut masih kelihatan kepalanya, walaupun kakinya sudah tiba di dasar laut. Berapa besarnya dinosaurus itu?
yang dimakannya ikan. Kemudian dia dimatikan oleh Allah menjadi nikmat juga bagi kita. Tulang, daging, kulit dinosaurus diubah oleh Allah menjadi bahan bakar. Artinya minyak. Itu kita disindir oleh Allah. Apakah tidak kamu perhatikan alam semesta ini sekeliling? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa yang kamu dustakan? Tidak usah semenjak Nabi Adam kita kaji, Nabi Muhammad saja Bapak Ibu. Nabi Muhammad usia beliau di dunia ini jauh lebih muda dari usia saya sekarang. Berapa? 10 tahun. Nabi Muhammad hanya 63 tahun, itu dengan Hijriah Pak. Dengan Masehi umur Nabi itu hanya 61. Saya sekarang dengan Masehi sudah memasuki 73. Dengan Hijriah sudah 75. Jarak antara kita dengan Rasulullah sudah 1439 tahun. Umurnya hanya 63. Sudah beberapa tahun beliau di dalam kubur. Untung saja dia Nabi, untung saja dia Rasul, untung saja dia kekasih Allah. Kalau orang tak salat, orang tak puasa, orang pejudi, orang pezina, orang penganiaya orang lain, aniaya istri, orang menganiaya anak, orang menganiaya anak yatim, menganiaya fakir miskin, ndak tobat sampai mati, 1400 tahun di dalam kubur diazab menunggu hari kiamat. Artinya apa? Umur kita di dunia lebih pendek daripada kita mati menunggu kiamat di alam kubur. Menunggu hari kiamat dalam kubur jauh lebih lama dari hidup di Natal ini. Untuk hidup di negeri kita ini masing-masing, kita mati-matian mencari nafkah. Itu banyaknya orang lalai menyembah Allah karena mencari nafkah. Dan ini diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman, janganlah engkau karena harta dan anakmu lalai mengingat Allah. Kalau engkau kerjakan itu, engkau orang yang merugi. Kalaulah tidak seperti itu sifat manusia Pak, ayat ini tidak akan turun. Jadi yang banyak menyebabkan manusia lupa dengan Allah, lupa bahwa dia akan mati, lupa dia akan masuk kubur, lupa dia akan dihisab karena mencarikan anak, mengumpulkan harta di dunia ini. Jadi kalau kita teringat kematian, kita tidak akan lalai. Kenapa? Mati tidak bisa diprediksi. Sekarang kita sehat ya Bu, sehat semua ya. Tapi bisa enggak orang sehat mati mendadak? Bisa. Sudah kita tabligh akbar ini, kita pulang ke rumah. Tiba di rumah paniang, pusiang. Bawa dia anak ke puskesmas. Langsung pasang dari dokter impus. Ya kan? Nyopompa dado ko di perawat. 5 menitnya ayam impus tu ke bawah. Itu enggak boleh. Yang dipasang di tangan ini lepas. Batanyo awak ke Pak Dokter, dokter, sabar ya Bu, sabar ya Pak. Pecah pembuluh darah beliau di belakang kepalanya. Beliau enggak ada lagi, sudah mendahului kita. Kemudian diketahui oleh ketua Masjid Ikhlas, diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang saudara kita yang tadi sangat antusias dan sangat serius
mendengarkan kajian dari Ustaz Ristawa. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju nak dapat ke diraya, lah bapisah badan jonya. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Insya Allah sudah salat subuh besok kita pergi melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua kita tahu siapa yang meninggal itu. Bertanya-tanya, dah kak siapa meninggal terdengar? Yang nengah kaji malam itu nambah sanda di dinding tu. Bisa tak? Ibu-ibu nambah sanda jangan takut lah. Itu contoh saja. Ya kan? Bisa saja Pak Abbas kena meninggal, ambil foto kak. Ya kan? Bisa saja Pak Kepala Desa. Ya kan? Bisa siapa saja, karena mati itu kita tidak mengetahui. Ya kan? Apa sebenarnya mati? Mati itu terpisah roh dengan tubuh. Disebabkan apa? Sarana dan prasarana tempat roh itu rusak. Tempat roh apa? Jasad, tubuh kasar kita ini. Roh itu bisa bertahan di dalam jasad kalau jasadnya ini sehat. Kita acok menengah Pak, ada orang sakit meninggal. Ditanya dia, sakitnya lah komplikasi je. Pertama sakit gula, kedua sakit hepatitis, ketiga radang otak, nan kampe asam urat, nan ketiga asam, nan kelima ganjal. Asam na lama di dunia aku ci asam padeh. Kalau lah asam lambung jo asam urat, kena baik. Ya kan? Jantung beliau juga sudah kena, paru-parunya juga begitu. Bagaimana? Komplikasi. Jadi kalau sudah komplikasi itu, alat-alat vital di tubuh kita telah rusak, maka roh tidak mau di sana lagi. Disitulah datangnya kematian. Kematian itu berpindahnya roh ke tempatnya kembali. Disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Orang mati itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan, disesuaikan oleh Allah dengan keadaannya hidup. Di kampung Bapak ada orang pemain layang-layang. Itu setor. Yang tidak salat, yang tidak puasa, tidak pernah tobat, sampai sakit keras. Dia akan mati itu Pak, payah pamili membisikkan la ilaha illallah tidak bisa. Nyo itu sekemati. Kira-kira mengana? Iya kan? Bermain layang-layang. Meninggal dia seperti itu. Iya kan? Benarkah Allah menetapkan lidah kita, apa yang kita biasakan itu yang kita bawa mati? Benar. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Akan ditetapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari di dunia sampai akhirat. Bapak punya kebun sawit, ada pondok di sana. Kemudian sedang istirahat di pondok itu, malaikat maut datang. Ya kan? Tidak ada orang yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga kita. Tidak ada, orang tidak tahu. Ya kan? Kemudian sakit dada kita rebahkan badan kita, kemudian malaikat maut bekerja. Nyoelo angok saja dari bawah, terus ke atas, terus ke dada, dan terus keluar ke ubun-ubun. Para jemaah yang terhormat, orang yang akan membisikkan la ilaha illallah tidak ada. Tapi orang yang mati ini orang beriman. Tanpa ada orang yang membisikkan,
maka lidahnya akan membaca la ilaha illallah. Ya kan? Ada lagi di kampung juga terjadi orang pemain koa, Pak. Tidak pernah pula taubat, durhaka pula kepada orang tua. Ya kan? Ketika dia akan meninggal, bapak-bapak, sudah banyak tetangga membisikkan la ilaha illallah. Dibukaan lo atok, dia tempeknya lalu tu dibuka atok. Itulah kecil orang gaya. Kalau payah nangoknya kedua, buka loteng, buka atok. Allah dibuka. Indah je bisanya doh. Nyoba golek-golek sepenuh rumah tu, Pak. Tiba kawannya mencelik, nampak kuah lo. Tunggu sebentar. Pai kawan kau pulang nyo ambil kereta kuah. Nyoba ituan ke orang tu. Langsung mati, Pak. Ya kan? Jadi orang itu akan mati dengan kebiasaannya. Maka biasakanlah berbuat baik. Biasakanlah berbuat baik. Biasakanlah salat. Biasakanlah berdoa. Biasakanlah ke masjid. Biasakan lidah membaca Al-Quran. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu pasti bagaimana kematiannya, lebih baik daripada mati sedang berzina, daripada mati sedang berjudi, daripada mati sedang minuman keras. Jadi kalau kita perbanyak mengingat kematian, dengan sebenarnya kita akan menghindarkan diri dari maksiat. Ya kan? Awak acok ulang tahun, Pak. Ulang tahun pernikahan 5 tahun, ulang tahun pernikahan 10 tahun, ulang tahun pernikahan 50 tahun. Kata Nabi apa? Hadis yang saya bacakan tadi, yang disuruh mengingat itu kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Bapak-bapak kaum muslimin, kalau kita hadir di tempat orang akan mati, kalau biasanya dia kikir, Pak, ya kan? Kita minta apa yang ada di dalam dirinya, tidak mau dia ngasih. Tapi ketika dia sakratul maut, datanglah Bapak ke sana. Kalau ada dompet dalam sakunya, rogoh saja, dia tidak akan melarang. Kenapa? Orang mati itu sudah begitu. Diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan ditemuinya. Kalau dia tidak salat, sudah diperlihatkan oleh Allah kepadanya neraka sakar. Ya kan? Orang tidak salat, neraka sakar. Ma salakakum fis sakar? Walam naku minal musallin. Saya tidak salat. Jadi orang tidak salat, Pak, ketika akan mati itu. Kenapa dia tidak acuh lagi dengan arlojinya, dengan jam tangannya, dengan uangnya? Karena dia sudah ngeri melihat neraka sakar yang akan ditemuinya. Ya kan? Kalau orang makan riba, mempabunguan pitik, anak Cino mati tabanam, menyalang orang limonya suruh membayar anam. Ayo ke mati nak tobat, nyopalien di Allah. Ba'a orang makan riba. Kapalo ke bawah, kaki kateh, parui bakile, bantuak kaco, isinya ulah, kalau kala jengking, nang biso-biso, nyo gigi, parui itu sadon. Itu yang dilihat oleh orang makan riba. Ya kan? Kaum muslimin, sudah itu apa oleh Pak Ustaz? Hadis yang kedua tadi saya bacakan, yatba'ul mayt ala qabrihi thalazun. Ada 3 yang mengiringi mayat jenazah ke kuburnya. Apa itu? Yang pertama, ahluhu, keluarganya, qarib, teman, sahabat, dun sanak, ya kan? Kalau yang meninggal suami, istri, yang meninggal istri, suami, wa maluhu, hartanya. Di kalau ada to, Pak, dibawa orang juga ke kubur itu yo, untuk menompangan orang dan manta
Ambo ada menghadiri kematian orang kayo pak, alparnya duo, putih je, hitam je, oto alpar. Lah sudah dimandian di kapan ini disalatkan, oto alpar tu lado di dake oto, kironya oto alpar, komainda sinan banaian no, mundur oto ambo, ambulan alparnya tu lagi dipakai, lagi untuk orang namantan mai, nyonai ambulan lagi. Ya kan? Manusia sudah mati mayat saja, tidak ada profesornya lagi, tidak ada gelar akademi, tidak ada gelar pusaka dari mamanya. Ristawardi dia kira mamanya gala datuk marajo nan batungke ame, tapi setelah mati Allah bakubun datuk marajo tungke ame tadi. Tidak itu tanya orang, Allah bakubun mai tadi, di mana mai itu bakubun di tanah inyo, di tanah anaknya. Sabar saya nak awak ayam ko yo ayam saya namanya ndak do trondo ndak do kita banamo profesor, tapi setelah mati banyak galawat, ayam panggang, ayam gulai, ayam kecap, ayam lado hijau, ayam randang, ayam geprek, ayam bumbu, banyak galawat sudah mati kejam. Itu nan kapak inok manuangan. Terkenal ayam sudah mati dari awak. Ibu-ibu begitu juga. Kita carilah kasih sayang Allah di atas kasih sayang kepada suami. Oh bu, ibu kalau ditanya sekarang, ibu sayang mana yang sayang kepada Allah daripada sayang ke suami ibu? Saya tidak percaya, jangan cepat menjawab, pikirkan dulu. Saya tunjukkan redaksinya ya, supaya ibu nanti jangan penipu. Katakan sayang kepada Allah, ternyata tidak. Bagaimana jawabannya? Saya lebih menyayangi Allah tanpa mengurangi sayang kepada suami saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami. Itu yang tepat jawabannya menurut saya. Kalau bapak ditanya, Pak, bapak mana yang sayang kepada istri daripada Allah? Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri kita. Benarkah begitu? Benar. Ini ada ceritanya. Lainlah mengantuk ibu-ibu bapak. Mengantuk lah. Bertanya lo sebelum ditaruhan. Ada enggak ibu-ibu jawab bapak nan datang malam kini, nan baru nikah tadi pagi? Tidak ada enggak? Nikah lama saya? Iya. Kalau ada bapak Ustaz, kalau ada boleh pulang. Ada? Enggak. Sianan pulang beko selalu nambo sudah mengaji, walaupun nyo kepala desa, kita sorai nikah tadi pagi. Lanjut. Jadi ada seseorang sekolah dia di SMEP. Kalau sekarang namanya SMK aja lagi Pak. SMEP itu sekolah menengah atas ekonomi ya. Jadi setelah SMP ya pertama. Kemudian telah tamat di SMEP yang sederajat dengan SMP, ada sekolah namanya dulu SMEA, SMEA. Sekarang disatukan saja lagi namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi setelah tamat SMK dia kuliah di FEKON, di Fakultas Unan bagian ekonomi. Karena otaknya pintar, nilainya baik, maka dia diminta oleh BI bekerja di BI tanpa membuat lamaran. Ditanya oleh Bank Indonesia itu, siapa anak Padang yang otaknya sangat pintar di Fakultas Ekonomi? Dikasih tahu oleh dosen, dapat dia bekerja di BI Makassar. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, beberapa tahun kemudian ada pula perempuan, mungkin jarak 6 tahun umurnya dengan dia,
dapat pula bekerja di BI itu, sekampung dengannya. Karena dia pintar, dia sudah jadi kepala cabang, tidak beberapa tahun. Akhirnya karena cinta lokasi dengan orang kampungnya, mereka menikah. 5 tahun sudah menikah, dia sudah bekerja selama 19 tahun. Tiba peraturan baru, tidak boleh orang di bank kerja suami istri. Maka satu harus berhenti. Maka diambillah keputusan bahwa yang berhenti itu istrinya. Karena gaji istrinya tidak sebesar gaji dia. Mungkin karena uangnya telah banyak, dia telah mapan. Apa katanya kepada atasan? Kok itu bapak? Kami desa kampung. Boleh sama-sama pulang kampung kami leh. Kedua-duanya kami di uang tulak bahannya. Kecil atasan tak bahan aja. Ada lahnya uang tulak ketika itu berdua pak. Di tahun 87 itu banyak piti itu pak, 3,5 miliar. Iya kan? Hanya bau sawah di kampung, membuat ruko. Dia tidak punya anak. Sudah 4 tahun di kampung, sakit istrinya. Sakitnya bosan, sakit payudara. Sehingga lah kemo-kemo, lama-lama urek kanker tu. Kata istrinya, nyo setia merawat istrinya kau pak. Nyo mencari setia suami istri kau kalau lah sakit pak. Ya kan kalau pak berpitih gini, kau sama sesayangnya kawan. Badan sehat awak berpitih, tu udah katanya tadi. Mencari nyo kalau pitih lebih awak sakit. Asalnya menjelit sayang istri, lain tak ada dapat tau. Ya kan? Mangkonyo ketika sehat, kau jangan dia game piti ke bini zadonyo. Tinggalnya dalam sakua sebagian. Kau nyusi ke awak nanti. Bu. Lain lu lalok lain. Jadi ya kecek bininya dah nan marason sakit ko ambo dah. Tapi ko ambo meninggal, walaupun awak indah baranak, jangan capek na udah babini indah. Itu kata istrinya nan sakit itu. Indah itu takana dia udah do dia. Sakit kita ubek, luko kita taweh, damam kita tawa. Sandan kenang gadang kita gantung kanan tinggi, meminta kita kanan kuasa. Itu kecil lakinya. Patapnya rawat istrinya. Ternyata memang di sanalah sampai ajalnya. Setelah meninggal pak, 2 tahun bininya sudah meninggal, nyo siram nyo kubur tu. Cek tetangga, yo sayang napa ko jo bininya. Lah 2 tahun nyo siram nyo kubur aja. Orang tak tahu dah pak. Kiranya nyo janji jo bininya ke. Kalau memang adinda meninggal dunia, kapan abang boleh nikah lagi? Kalau rumpui ko lah 2 jangka tingginya dah. Tunggunya siram tahu supaya rumpui ko lah capek tinggi. Begitu. Jadi tidak sama sayang suami kepada kita dengan sayang Allah. Jadi persiapkanlah diri terus dengan amal saleh untuk menemui Allah. Karena kita akan menemui Allah, kita pasti banyak mengingat kematian. Ya kan? Mari kita doa bersama. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin
wa salatana salatal khashi'in, wa qiyamana qiyamal qaifin, wa qira'atana qira'atadz zakirin, wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in, wa sujudana sujudal mutadarri'in, wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin, wa zunubana zunubal mustaghfirin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa a'malana a'malas salihin, wa siyamana siyamas saimin. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini kami semuanya menadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami bahwa masyarakat kami di sini mengadakan tabligh akbar, memperingati perjalanan Nabi menjemput ibadah salat sekaligus menyambut bulan Ramadan ya Allah. Ini kami lakukan tak lain dan tak bukan untuk mempersiapkan diri mengingat kematian ya Allah. Dan kami sudah saling mengingatkan mengenai mati. Kami tahu ya Allah bahwa dunia ini tempat kami meninggal, bukan tempat tinggal. Untuk itu ya Allah, janganlah hati kami terlalu terpaut kepada dunia ini. Bagikanlah orientasi kami untuk akhirat. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, kelalaian kami karena mengurus dunia. Kami lalai menyembah Engkau ya Allah. Ampunkan ya Allah, maafkan kami, jangan Engkau siksa kami. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, tanpa pamrih mendidik kami sampai seperti yang sekarang ini. Ada orang tua kami yang telah terbujur kaku di alam barzah ya Allah. Kami tidak bisa lagi membantu beliau dengan duit. Andaikan kami bersedekah, kami niatkan untuk beliau, sampaikanlah menjadi amal saleh untuk beliau. Ya Allah, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan untuk memperbanyak ibadahnya ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jadikanlah penduduk kami penduduk yang selalu seia sekata membangun jembanan hati, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Kalau rezeki kami masih ada tergantung di langit, ya Allah, Engkau turunkanlah untuk kami. Kalau rezeki kami masih terbenam di laut, keluarkanlah untuk kami. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami berserah diri, dan kepada Engkau kami bertobat. Dan kami semuanya akan kembali ke daerah Engkau. Jika kembali kami nanti ya Allah, matikanlah kami lidah kami membaca ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, anak menantu kami menjadi anak saleh salehah, terhindar dari minuman keras, terhindar dari narkoba, terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari segala macam yang akan merusak masa depannya. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah pendirian kami membela agamamu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Setiap hari kami yang menganiaya diri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh hamba bapantun panutui ke bu? Di mana letak jalan Katoluk, dake pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui ayahnya jani. Di mana tadi pintu ibu-ibu ke masuk,
sinan lo pintu ke keluar lah ambo lapeh juati nan suci jemuko nan jadi pulang aleh. Maafkan saya lahir batin. Semoga Allah melindungi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.